sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولبهذا الكتاب الحدث الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam, wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah, al mab'uthi bil kitabi wal hikmah, khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim dan Dzikir Al-Halaqatul Munfarijah, sebelum kita mulai dzikir, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ats-tsaniyatu husnul khuluqi, fa innaha idza kanat salitatan badi'atal lisani kafiratan lin ni'ami kana ad-dararu minha aktsara minan naf'i. Yang kedua yaitu husnul khuluqi, bagusnya akhlak. Fa innaha, maka sungguhnya perempuan idza kanat salitotan, ketika dia itu lancang mulutnya, badi'atal lisani, dan juga kotor mulutnya, kafiratan lin ni'ami, dan juga kufur atau ingkar terhadap nikmat-nikmat, kana ad-dararu minha, maka ada kemadharatan, bahaya dari perempuan itu, aktsara, lebih banyak, minan naf'i, daripada manfaatnya. Wasobru ala lisanin nisa'i, dan sabar atas lisan, atas ucapan atau lidahnya perempuan, mimma yamtahinu bil awliya'u, adalah sebagian perkara yang dicoba dengannya siapa al-awliya'u, para wali-wali Allah. Kalau yang pertama kemarin yang perlu kita perhatikan dalam mencari jodoh atau mencarikan jodoh untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, yang pertama kemarin adalah dzatuddin atau punya agama. Artinya punya agama ini punya pemahaman dasar, minimal madrasah dan madrasah, atau kalau nggak madrasah ada pengajian TPA, atau dia dekat sama ustadz, dekat sama ustazah, dan dia paling nggak punya kesenangan atau punya hobi untuk mendengarkan selawatan-selawatan. Itu dasar banget, itu harus ada yang seperti itu. Jangan cari yang glamor, ajib-ajib, cari yang begitu-gitu. Ya itu kan nanti kerepotan sendiri kita. Yang pertama dzatuddin atau hendaklah perempuan yang punya agama. Yang kedua yang barusan kita baca adalah baik akhlaknya. Akhlak ini adalah karakter, sifat atau tabiat seseorang. Perempuan hendaklah yang dipilihkan untuk anak kita misalnya, atau untuk saudara kita, hendaklah perempuan yang memang lisannya, lidahnya ini bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Jangan yang mulutnya tajam, yang mulutnya itu lemes, nyakitin orang, jangan. Karena kalau mulutnya tajam, kemudian ada yang namanya di sini kufur nikmat. Kufur nikmat itu artinya nggak dianggap sama sekali yang udah diberikan kepada dia. Lagu apa sih bang, ini juga dari bapak saya bukan dari abang, misalnya begitu. Abang emang model apaan sih? Abang
lu berani-beraninya ngomong, pergi dari sini lo. Lah ini rumah saya sih. kata bininya, di rumah saya. Nah kalau perempuan yang kayak begitu hendaklah jangan dipilih. Hendaklah perempuan yang dia pandai bersyukur. Ada yang disebut dengan kufrul ashir. Kufrul ashir itu ingkar kepada keluarga, artinya ingkar kepada suami yang sudah memberikan banyak kepada dia, diberikan tapi dianggapnya sedikit, masih kurang aja. Nah perempuan yang seperti ini, yang mulutnya lemes, kemudian juga tidak pandai mensyukuri nikmat, tidak pandai berterima kasih pada suaminya, ini yang seperti ini bahayanya lebih banyak dibanding manfaatnya. Jangan dipilih artinya. Kalau udah terlanjur gimana? Selain ya? Selain kan? Doa silahul mukmin, mohon doa kepada Allah. Kirimin Fatihah setiap habis sholat, ila zaujati ruhiha wa jasadiha, itu buat istriku, baik ruhnya maupun jasadnya. Ruhnya biar benar, jasadnya biar sehat. Doain terus. Nah, habis sholat doain. Makanya ada sholat lah. Iya, zaujati aja. Jangan ila zaujati tetanggaku, jangan. Zaujati untuk istriku, ruhiha wa jasadiha. Ruhnya, kalau kita mau kirim Fatihah buat orang hidup, sebut namanya ila Bang Pian ruhihi wa jasadihi. Dijamin ruhnya dari sini ketarik. Jasadnya nggak bisa ngapa-ngapain di sana, artinya begitu diem kesima aja sama kita, mikirin kita aja. Itu namanya ruhihi wa jasadihi. Doain supaya Allah berikan petunjuk, Allah berikan supaya akhlaknya semakin baik. Kalau yang sudah dapat, udah satu aja, satu juga udah habis. Lagi yang namanya perempuan sama aja sih semuanya. Sama rasanya gimana sih? Gitu. Nah, tapi hadirin di sini yang menarik, Imam Ghazali di sini menyebutkan repot nih kalau sama senior begini. Yang udah nyobain banyak banget. Sabar di sini Imam Ghazali menyebutkan yang menarik bagian terakhir di sini. Sabar kepada omongan perempuan, omongan bini, pada lisan bini. Ini mimma yumtahanu bihil awliya. Ini termasuk perkara-perkara yang para wali diuji dengan perkara ini, dengan perkara lisan perempuan. Jadi benar kalau ada ulama di antara Gus Baha, benar kalau ada orang bilang orang yang sabar sama bini bisa jadi wali. Ada yang walinya dari ilmu, ada yang walinya dari pikiran, ada. Tapi kalau lempengan yang kalah sama bini, ya walinya jadi sabar sama bini. Karena sabar kepada omongan perempuan ini termasuk perkara yang dengannya para wali Allah diangkat. Jadi wilayahnya atau kewaliannya diangkat lewat pintu sini, lewat pintu sabar di sini. Karena memang ada dosa-dosa hadirin yang nggak bisa diangkat dengan istighfar. Ada dosa-dosa yang nggak bisa diangkat dengan sholat. Kita tahu amalan-amalan baik, sholat, sedekah, puasa itu bisa jadi kafaroh, bisa jadi penghapus dosa. Ngaji kita dari malam Kamis ketemu malam Kamis ini jadi kafaroh antara malam Kamis jadi penghapus. Jadi penghapus dosa. Sholat juga begitu. Sholat kita, sholat maghrib ini jadi penghapus dari dosa kita antara asar sampai maghrib. Sholat kita subuh ini jadi penghapus dari dosa kita antara maghrib sampai subuh. Tapi ada dosa-dosa yang nggak bisa dihapus dengan perbuatan baik, nggak bisa dihapus dengan istighfar, nggak bisa dihapus dengan sedekah, nggak bisa, puasa juga nggak bisa. Tapi dengan apa? Dengan sabar. Nah, kalau mau belajar sabar, sabarin sama bini. Nanti diangkat jadi wali dari situ. Di sini Imam Ghazali nggak bohong, di sini bilang mimma yumtahanu bihil awliya'u. Ini adalah bagian dari sesuatu di mana Allah memberikan para wali ujian, mihnah, ujian. Dari ujian lulus, dapat sertifikat wali, dapat wilayah, dapat dari Allah. Babnya dari bab sabar, yaitu sabar menghadapi lisanun nisa atau sabar menghadapi lisan perempuan. Jadi kalau kita ingin mencarikan untuk saudara kita atau untuk anak kita, hendaklah yang baik akhlaknya. Kalau tidak bisa atau sudah terlanjur, hendaklah kita sabar, karena ada dosa-dosa yang hanya bisa dihapus oleh sabar.
Nah dari kesabaran ini kemudian kita naik ridho. Kalau udah ridho, insya Allah itu Allah angkat wali di situ. Bedanya kalau sabar kita masih mungkin minta pindah, kita minta pindah sama Allah kalau sabar. Asal jangan cerita sama orang aja. Kalau udah ngomong sama orang, datang ke rumah ini, datang ke rumah Haji Hasim ini gua ini banget ini curhat. Nah kalau udah curhat namanya nggak sabar udah. Kalau udah ngomong sama orang nggak sabar. Jadi sabar itu bagaimana? Boleh ngeluh tapi kepada Allah dan mohon pindah. Ya Allah saya jangan di tempat ini, atau ya Allah angkat. Orang yang mohon pada Allah untuk dipindahkan dari satu keadaan lain tetap sabar. Dianggap sebagai sabar. Dia mengadu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Tapi naik ke atas lagi tingkatnya namanya ridho. Kalau ridho udah nggak minta. Nggak minta sama Allah, ya Allah saya nggak mau di tempat ini, pindahkan saya. Ya Allah angkat musibah ini, ya Allah angkat kesulitan. Kalau dia sampai tingkat ridho, ini udah lebih tinggi dibanding sabar. Nah ini wilayah atau kewalian bisa dapat dari pintu ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat dari salah satunya, dan mudah-mudahan kita Allah bimbing untuk tetap istiqomah dalam ngaji dan kesabaran.